kita boleh tahu bahwa pendiri gereja Protestan seperti Martin Luther, pendiri gereja Protestan, juga mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda kita semua. Kalau Kristus adalah milik kita, kita harus berada di mana Ia berada. Dan semua yang menjadi miliknya pasti menjadi milik kita. Dan oleh karena itu, ibunya juga ibu kita. Itu yang ditulis oleh Martin Luther, salah satu pendiri gereja Protestan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami umat-Mu dalam Gereja Katolik boleh mengenang dengan penuh syukur Ibu Maria sebagai Bunda Gereja. Gereja Katolik tidak pernah menyembah Ibu Maria dan menggantikan Engkau, menggantikan Yesus, menggantikan Roh Kudus. Justru bersama Ibu Maria, kami berdoa dan sampai kepada Tritunggal Maha Kudus Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mendapat pendoa yang senantiasa setia melindungi dan mendoakan kami, putri-putramu. Ibu Maria menjadi teladan istimewa dalam iman, cinta, dan harapan kepadamu ya Bapa, kepada Yesus Kristus putramu, kepada Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, terimalah salam dan hormat sembah bakti kami bersama Santa Perawan Maria Bunda Gereja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana saya daraskan di dalam doa tadi, hari ini merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Untuk itu, saya akan membacakan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Setelah Yesus terangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya.
Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Mungkin kita bertanya-tanya, gimana ini Gereja Katolik menempatkan Maria sebagai Bunda Gereja? Apa maksudnya? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau Gereja Katolik menempatkan Ibu Maria sebagai Bunda Gereja, tentu bukan sekadar isapan jempol dan tidak menyalahi apapun dari kitab suci, tradisi suci, termasuk juga ajaran suci atau magisterium. Ibu Maria disebut Bunda Gereja karena Ibu Maria adalah Bunda Kristus sendiri. Dan kita percaya bahwa gereja ada, didirikan oleh Kristus. Kristus disebut sebagai Sang Kepala. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari raya Pentakosta merupakan jiwa gereja dengan Kristus sendiri sebagai Sang Kepala. Itulah yang kita imani. Ibu Maria memberikan contoh yang istimewa dalam hidup beriman kepada Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hidup Ibu Maria berada dalam ketaatan sempurna kepada Bapa, tak terpisahkan dengan Sang Putra, dan semua itu karena Roh Kudus yang sejak awal menaungi Ibu Maria. Dengan demikian juga kehadiran Ibu Maria tidak pernah terpisahkan dari gereja, kalau memang gereja itu sungguh-sungguh gereja Kristus. Salah satunya Gereja Katolik. Gereja Kristus hadir dalam Gereja Katolik yang secara utuh, seimbang, menerima misteri-misteri iman itu. Ibu Maria senantiasa bersama kita. Ibu Maria memberikan teladan yang sempurna dalam ketaatan iman kepada Bapa, kepada Putra, dan kepada Roh Kudus. Dan itu semua tidak lepas dari pengalaman personal Ibu Maria dalam menghayati imannya yang utuh kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada hal yang sangat menarik kalau kita memperhatikan kehidupan Ibu Maria pada akhir perjalanan Yesus hidup di dunia ini. Pada saat Yesus wafat di puncak Golgota, Yesus memberikan pesan wasiat. Kita membaca dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Sesaat sebelum Yesus wafat,
Tuhan kita Yesus Kristus memberikan Bunda Maria kepada murid terkasihnya, yaitu Yohanes, yang sama-sama berdiri di bawah salib Kristus. Yesus bersabda kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Sesudah Yesus mengatakan kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kepada Yohanes, Yesus bersabda, "Inilah ibumu." Disitulah Yesus sendiri memberikan wasiat terpenting, menyerahkan Ibu Maria sebagai ibu kita. Dan yang diberi kepercayaan untuk menerima Ibu Maria sebagai ibundanya adalah murid yang terkasih, yaitu Yohanes. Betapa durhakanya kita mengaku mengimani Kristus, tetapi menolak Ibu Maria sebagai ibu kita, termasuk Bunda Gereja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa dasarnya ajaran-ajaran gereja terkait dengan Ibu Maria sebagai Bunda Gereja? Selalu dasar Alkitabiah itu yang terpenting. Nah, kalau kita melacak dalam kitab suci, dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 3 dan ayat 7, Yesus sendiri membiarkan ibunya memohonkan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Dan itu menjadi mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Lalu dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian Yesus berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Lalu dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14 yang tadi kita baca, disebut Ibu Maria yang turut bertekun berdoa bersama dengan para rasul menantikan kedatangan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta yang menandai kelahiran gereja. Lalu dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 17 dikatakan, anak-anak perempuan itu adalah mereka yang mengikuti Yesus Kristus. Dan Ibu Maria salah satu contoh sempurna perempuan yang mengikuti Kristus. Itulah dasar Alkitabiah. Mengapa gereja mengimani bahwa Ibu Maria adalah Bunda Gereja. Dasar Alkitabiah itu juga dihayati dalam tradisi suci. Ada sejumlah bapak gereja yang pada abad-abad awal mengajarkan, misalnya Origenes pada tahun 244 menulis, "Putra Maria hanya Yesus sendiri." Dan ketika Yesus berkata kepada ibunya, "Lihatlah anakmu," seolah ia berkata, "Lihatlah orang ini adalah Yesus sendiri yang engkau lahirkan." Sebab setiap orang yang dibaptis hidup tidak lagi bagi dirinya sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalamnya. Dan karena Kristus hidup di dalamnya, perkataan kepada Maria ini berlaku baginya. "Lihatlah anakmu, Kristus yang diurapi." Itu yang disampaikan oleh Origenes atau Origen. Berikutnya kita mengenal Santo Efrem dari Syria yang hidup antara tahun 306 sampai 373 yang menuliskan, "Kelahiranmu yang ilahi, oh Tuhan,
melahirkan semua ciptaan. Umat manusia dilahirkan kembali darinya, yaitu dari Bunda Maria yang melahirkan engkau. Manusia melahirkan engkau di dalam tubuh. Engkau melahirkan manusia di dalam roh. Lalu kita mengenal tokoh yang sangat dahsyat, hidup pada abad keempat. Pada tahun 416, Santo Agustinus menulis, Maria adalah sungguh ibu dari anggota-anggota Kristus, yaitu kita semua. Sebab oleh karya kasih-Nya, umat manusia telah dilahirkan di gereja, yaitu para umat beriman yang adalah tubuh dari Sang Kepala yang telah dilahirkannya ketika Ia menjelma menjadi manusia. Itulah, sahabat peradaban kasih ekologis, contoh-contoh dasar tradisi suci yang dihidupi dari abad ke abad. Dan dari situ kemudian gereja memiliki ajaran suci, dasar magisterium gereja Katolik. Mengapa Ibu Maria disebut sebagai Bunda Gereja? Pertama-tama disampaikan oleh Paus Pius ke-10 yang mengemban karya kepausannya dari tahun 1903 sampai 1914. Paus Pius ke-10 menulis di dalam Ad Diem Illum Letissimum. Ini yang dikatakannya, bukankah Maria adalah Bunda Yesus? Oleh karena itu, ia adalah Bunda kita juga. Maria yang mengandung Sang Juru Selamat dalam rahimnya, dapat dikatakan juga mengandung mereka yang hidupnya terkandung di dalam hidup Sang Juru Selamat. Karenanya kita semua telah dilahirkan dari rahim Maria sebagai tubuh yang bersatu dengan kepalanya. Oleh karena itu, dalam pengertian rohani dan mistik, kita disebut sebagai anak-anak Maria, dan ia adalah Bunda kita semua, Bunda Gereja. Selanjutnya, kalau kita membaca Katekismus Gereja Katolik nomor 964 dan seterusnya, dapat kita baca sebagai berikut. Pada Katekismus Gereja Katolik nomor 964 dituliskan, tugas Maria terhadap gereja tidak bisa dipisahkan dari persatuannya dengan Kristus, tetapi langsung berasal darinya. Adapun persatuan Bunda dengan putranya dalam karya penyelamatan itu terungkap sejak saat Kristus dikandung oleh Santa Perawan hingga wafatnya. Mengacu pada Lumen Gentium artikel 57. Hubungan ini terutama tampak dalam saat sengsaranya. Demikianlah Santa Perawan juga melangkah maju dalam penjarahan iman. Dengan setia, ia mempertahankan persatuannya dengan putranya hingga kayu salib. Ketika ia sesuai dengan rencana Allah berdiri dekatnya, disitulah ia menanggung penderitaan yang dahsyat bersama dengan putranya yang tunggal. Dengan hati keibuannya, ia menggabungkan diri dengan kurbannya dan penuh kasih menyetujui persembahan kurban yang dilahirkannya. Dan akhirnya oleh Yesus Kristus itu juga menjelang wafatnya di kayu salib, ia dikaruniakan kepada murid menjadi bundanya dengan kata-kata ini, Ibu, inilah anakmu. Kutipan dari Injil Yohanes bab 19 ayat
26 sampai 27 yang juga dirumuskan di dalam Lumen Gentium artikel 58. Itu salah satu contoh kutipan dari Katekismus Gereja Katolik yang tentu sebagian besar mengacu dari Lumen Gentium. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kadang-kadang kita masih mendengar atau bahkan sering kita mendengar saudari-saudara kita dari gereja-gereja Protestan sedemikian resistens ketika kita bicara tentang iman gereja Katolik terkait dengan Ibu Maria. Padahal kita boleh tahu bahwa pendiri gereja Protestan seperti Martin Luther, pendiri gereja Protestan, juga mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Bunda Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda kita semua. Kalau Kristus adalah milik kita, kita harus berada di mana Ia berada. Dan semua yang menjadi miliknya pasti menjadi milik kita. Dan oleh karena itu, ibunya juga ibu kita. Itu yang ditulis oleh Martin Luther, salah satu pendiri gereja Protestan. Maka tidak ada alasan, sekali lagi, untuk membantah bahwa Ibu Maria adalah Bunda Gereja. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat tetap, semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.